Aku kira rumah tanggaku baik-baik saja. Sampai hari itu, ketika aku membersihkan laci suamiku dan menemukan sebuah surat cinta. Bukan untukku, tapi untuk seorang perempuan yang bahkan tak pernah aku kenal. Kata-kata di surat itu terlalu manis untuk dibaca, tapi terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Dan sejak saat itu, hidupku berubah. Selamat datang di Penaku. Di balik kata-kata yang tampak sederhana, ada rahasia yang siap meledak. Di sini, cinta bisa jadi senjata, dan pengkhianatan hanyalah awal dari cerita. Arini hanya ingin membereskan meja kerja Raka sore itu. Ia menumpuk dokumen-dokumen yang berserakan, lalu mengelap permukaan kayu yang dingin. Saat menarik laci paling bawah, jemarinya menyentuh sesuatu yang terselip di antara map biru tua sebuah amplop putih yang ujungnya sedikit menguning. Ia hampir mengembalikannya begitu saja, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Perlahan, ia mengeluarkan kertas di dalamnya. Tulisan tangan Raka langsung terasa familiar di mata Arini. Untuk Nadine, mata Arini menelusuri kalimat demi kalimat. Kata-kata di surat itu begitu lembut, penuh kerinduan, seperti luapan perasaan yang dalam. Setiap kalimat, bagaikan duri yang menembus diam-diam ke dadanya. Siapa Nadine? Mengapa nama itu sama sekali tak pernah ia dengar? Surat itu bertanggal 2 tahun lalu, saat mereka sudah menikah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Arini buru-buru melipat kembali surat itu, tangannya bergetar. Pintu terbuka. Raka berdiri di ambang menatapnya dengan senyum tipis. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya. Arini menelan ludah. Amplop putih itu masih ia genggam di balik meja. Arini mencoba tersenyum, meski pipinya terasa kaku. "Cuma beresin meja kamu," jawabnya pelan. Raka melangkah masuk, matanya menyapu tumpukan dokumen yang kini lebih rapi. "Kok tiba-tiba rajin banget?" ujarnya sambil membuka laptop. Arini menunduk, berharap detak jantungnya tak terdengar. Telapak tangannya berkeringat, amplop itu nyaris terlepas. Ia menunggu momen Raka memalingkan wajah, lalu menyelipkan amplop tersebut ke saku roknya. Kamu udah makan?" tanya Raka tanpa menoleh. "Belum," jawab Arini singkat. Ia melangkah keluar, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara Raka memanggil, "Rin, nanti aku mau cerita sesuatu." Arini menoleh, mencoba membaca ekspresi wajah suaminya. Namun yang ia lihat hanya senyum samar yang sulit diartikan. Sepanjang malam, Arini gelisah. Surat itu terlipat rapi di atas meja riasnya. Berkali-kali ia membaca ulang, mencoba menemukan petunjuk tentang siapa Nadine. Setiap kalimat terasa asing, seolah ditulis oleh versi Raka yang tidak ia kenal. Di luar, suara hujan mengguyur atap. Ponsel Arini bergetar pesan dari Alia, sahabatnya. "Besok kita ketemu. Aku mau kamu cerita semuanya." Arini menatap layar ponsel, lalu surat itu. Dalam hatinya, ia tahu besok akan jadi awal pencarian jawaban yang mungkin tak ia siap dengar. Pagi itu, langit mendung. Arini duduk di kafe kecil dekat taman kota, menunggu Alia. Tangannya memegang cangkir kopi, tapi tak sekalipun ia meneguknya. Pikirannya masih penuh dengan kata-kata di surat itu. "Rin!" Alia muncul dengan langkah cepat, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Begitu duduk, ia langsung berkata, "Oke, sekarang jelasin, kenapa suaramu semalam kayak orang habis nemu rahasia besar?" Arini menarik napas dalam. Ia mengeluarkan amplop putih dari tas, mendorongnya ke arah Alia. Alia membukanya, membaca perlahan. Saat selesai, ia mengangkat kepala. "Kamu yakin ini tulisan Raka?" Arini mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku hafal tulisannya, tapi aku nggak pernah dengar nama Nadine sebelumnya." Alia bersandar, menatap Arini lekat-lekat. "Kalau ini penting, kita harus cari tahu siapa Nadine. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai Raka tahu dulu." Arini menelan ludah. "Aku takut, Li. Takut jawabannya bukan sesuatu yang bisa aku terima." Alia menggenggam tangannya. "Kalau kamu gak mulai sekarang, kamu akan terus dihantui pertanyaan itu." Tepat saat itu, dari sudut kafe, Arini melihat seseorang yang membuatnya terpaku. Ray, adik Raka. Ia sedang duduk sendirian, menatap layar ponsel dengan wajah tegang, lalu menyebut sebuah nama yang membuat napas Arini tercekat. "Nadine." Suara Ray terdengar jelas, meski ia hanya berbicara lewat telepon. Arini membeku di kursinya, telinganya seakan menolak menerima apa yang baru saja didengar. Alia melirik heran. "Rin, kenapa?" Arini hanya menggeleng, matanya tak lepas dari Ray. Ray menunduk lagi pada ponselnya, bicara cepat seolah khawatir ada yang mendengar. "Iya, aku ngerti, tapi jangan telepon aku di jam segini. Nanti, dia curiga." Hatinya berdegup kencang. Dia? Siapa yang dimaksud Ray?
Alia berbisik, "Kamu mau kita hampiri?" Arini ragu. Tapi sebelum ia memutuskan, Ray sudah berdiri, merapikan jaket, lalu keluar dari kafe. Refleks, Arini bangkit. "Leh, kita ikuti dia." Mereka berdua menyusul dari jarak aman. Ray berjalan cepat, menyeberang jalan, lalu memasuki sebuah toko bunga kecil di sudut jalan. Dari balik kaca, Arini melihatnya berbicara pada wanita berambut panjang yang wajahnya tak asing. Namun ia yakin tak pernah bertemu. Wanita itu tersenyum samar, menyerahkan setangkai mawar putih kepada Ray. Ada sesuatu di tatapan mata mereka, sebuah rahasia yang tak terucap. Alia menatap Arini, berbisik, "Rin, aku rasa kita baru saja melihat pintu pertama menuju jawaban yang kamu cari." Dan Arini tahu, langkah berikutnya adalah mencari tahu siapa wanita itu dan apa hubungannya dengan nama Nadine. Arini berdiri terpaku di depan toko bunga, matanya tak lepas dari wanita berambut panjang itu. Ia tampak tenang, seolah setiap geraknya telah diatur dengan hati-hati. Ray keluar sambil membawa mawar putih, lalu melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. "Sekarang atau nggak sama sekali?" bisik Alia. Arini menarik napas dalam, lalu mendorong pintu kaca. Bel berbunyi pelan, aroma bunga segar langsung menyambutnya. Wanita itu menoleh, tersenyum ramah. "Selamat siang, mau cari bunga untuk siapa?" Suara itu lembut, tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuat Arini waspada. "Saya cuma lihat-lihat," jawabnya hati-hati. Tatapan wanita itu turun sebentar ke tangan Arini, lalu kembali menatapnya. "Kalau begitu, mungkin mawar putih cocok, melambangkan kenangan yang tak pernah hilang." Kalimat itu membuat dada Arini mengencang. "Kenangan?" ulangnya. Wanita itu hanya tersenyum samar. Beberapa hal, tak peduli berapa lama waktu berlalu, selalu menetap di hati. Arini merasa kata-kata itu bukan sekadar obrolan biasa. Tapi sebelum ia sempat bertanya, seorang pelanggan masuk, dan wanita itu segera beralih melayani. Alia menarik lengan Arini keluar. "Rin, kamu nyadar nggak? Dia bicara seolah ngerti sesuatu yang kita nggak tahu." Arini menoleh ke kaca toko, melihat pantulan wanita itu yang kini menatap ke arah mereka dengan senyum yang sulit diartikan. Arini buru-buru memalingkan wajah, namun hatinya tak tenang. "Lai, aku yakin dia kenal Raka," bisiknya saat mereka berjalan menjauh dari toko bunga. Alia mengerutkan dahi. "Kita nggak bisa asal nebak, tapi tatapannya barusan... ya ampun, kayak lagi simpan rahasia besar." Sepanjang perjalanan pulang, bayangan mawar putih dan kalimat, kenangan yang tak pernah hilang, terus berputar di kepala Arini. Malam itu, saat Raka pulang, ia memperhatikan setiap gerak-geriknya. Raka tampak biasa saja, bahkan sempat bercanda. Tapi justru itulah yang membuat Arini semakin curiga terlalu biasa untuk seseorang yang mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Saat Raka mandi, Arini memberanikan diri membuka laci meja kerja suaminya lagi. Tidak ada surat lain, tapi ada kartu nama toko bunga itu terselip di bawah tumpukan dokumen. Tangannya bergetar saat membaca tulisan di bagian belakang. "Untuk hari yang tak pernah kita lupakan." Suara pintu kamar mandi terbuka membuatnya panik. Ia buru-buru menutup laci dan berpura-pura merapikan ranjang. "Kamu kelihatan capek," ujar Raka sambil mengeringkan rambut. "Besok malam kita makan di luar ya. Ada yang mau aku ceritain." Kata-kata itu membuat jantung Arini berdentum keras. Apa yang akan Raka ceritakan? Dan apakah itu ada hubungannya dengan wanita di toko bunga? Keesokan malam, Arini duduk berhadapan dengan Raka di sebuah restoran yang lampunya temaram. Musik lembut mengalun, namun bagi Arini, suasana ini terasa menekan. Raka tampak santai, memesan makanan favorit mereka. "Kamu kelihatan tegang. Ada apa?" tanyanya sambil menatap mata Arini. Arini memaksa tersenyum. "Nggak, cuma agak capek." Makanan datang. Mereka makan dalam diam cukup lama, sampai akhirnya Raka meletakkan sendoknya. "Rin, ada sesuatu yang dari dulu pengen aku ceritain. Tapi aku nggak pernah nemu waktu yang tepat." Jantung Arini berpacu. Ini saatnya. Namun sebelum Raka melanjutkan, ponselnya bergetar di meja. Nama penelepon muncul jelas. Toko bunga melati putih. Arini membeku. Raka menatap layar itu sebentar, lalu cepat-cepat mematikan panggilan. "Maaf, nggak penting," ujarnya singkat. Tapi tatapan matanya berubah, ada kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Arini memberanikan diri. "Siapa yang nelpon?" Raka mengalihkan pandangan. "Cuma urusan kerjaan kecil." Sisa makan malam berlangsung canggung. Dalam hati, Arini yakin jawaban yang ia cari ada di balik panggilan itu. Dan ia tahu, satu-satunya cara untuk tahu kebenaran adalah mendatangi toko bunga itu lagi. Kali ini tanpa Alia. Pagi itu, Arini berpura-pura akan pergi belanja. Raka sudah berangkat lebih dulu, memberi celah baginya untuk melaksanakan rencana.
Langkahnya cepat, namun hati-hati saat menuju toko bunga melati putih. Bel pintu berbunyi lembut saat ia masuk. Aroma bunga segar langsung memenuhi udara. Wanita berambut panjang itu muncul dari balik rak bunga. Senyumnya sama seperti terakhir kali. Kita bertemu lagi. Arini mencoba tenang. Saya ingin beli mawar putih, ucapnya, berharap bisa memancing percakapan. Wanita itu mengambil setangkai mawar, lalu berkata pelan, "Lucu ya, dua orang yang dekat dengan dia datang memesan bunga yang sama." Arini terhenti. "Dia?" tanyanya hati-hati. Wanita itu menatapnya dalam. "Raka." Nama itu diucapkan dengan nada akrab, seolah mereka memiliki sejarah yang tak kasat mata. "Dulu, Nadine juga suka mawar putih," lanjutnya pelan, sambil membungkus bunga itu. Arini hampir menjatuhkan dompetnya. "Kamu kenal Nadine?" Senyum wanita itu memudar sedikit. Bisa dibilang, aku orang yang pernah ada di sekitarnya. Sebelum Arini sempat bertanya lagi, bel pintu berbunyi. Ray masuk, matanya langsung membulat melihat Arini di sana. "Kah?" Suaranya tercekat. Arini membalas tatapan Ray, mencoba membaca reaksi di wajah adik iparnya itu. "Kamu sering kesini?" tanyanya dengan nada datar. Ray terlihat gelisah. Dia pesan mawar putih lagi?" Setelah wanita berambut panjang itu sambil menyerahkan bunga pada Ray. Senyum samar di wajahnya, seolah mengamati percakapan mereka, seperti penonton sebuah drama yang sudah tahu akhir ceritanya. Arini melipat tangan di dada. "Lucu ya. Semua orang di sekitar Raka ternyata punya selera bunga yang sama." Ray menunduk, menghindari tatapan kakak iparnya. "Kah, ini bukan tempat buat ngobrol panjang. Mending kita keluar." Namun sebelum melangkah, Arini menatap wanita itu sekali lagi. "Terima kasih untuk mawarnya. Dan untuk cerita kecil tentang Nadine." Wanita itu hanya tersenyum, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit diartikan antara simpati dan peringatan. Di luar, hujan rintik mulai turun. Ray berjalan cepat, tapi Arini menghentikannya. "Ray, aku cuma mau tahu satu hal. Nadine itu siapa?" Ray menggigit bibir, jelas menahan sesuatu. "Kah, kalau aku bilang, semuanya akan berubah." Arini menatapnya lekat. "Mungkin memang harus berubah." Ray terdiam lama, menatap ke arah jalan yang mulai basah oleh hujan. "Kak, Nadine itu bukan orang asing bagi Raka." Arini menahan napas. "Maksud kamu?" Ray mengusap tengkuknya, seperti mencari keberanian. "Dia, masa lalu yang gak pernah benar-benar hilang dari pikiran Raka." "Pacarnya?" Suara Arini bergetar. Ray menatap mata Arini, lalu menggeleng pelan. Lebih dari itu, kalimat itu menghantam Arini seperti gelombang dingin. "Kalau begitu, kenapa kamu dan Raka gak pernah cerita?" Ray menarik napas panjang. "Karena ada alasan besar kenapa namanya gak boleh disebut, dan aku gak yakin kamu siap dengar." Arini memalingkan wajah, matanya panas. "Aku lebih siap daripada terus hidup dengan rahasia ini." Ray menatapnya penuh ragu, lalu berkata pelan, "Kalau mau tahu, datanglah ke pemakaman Taman Kota hari Minggu. Ada sesuatu di sana yang akan menjawab pertanyaanmu." Arini ingin mendesah, tapi Ray sudah melangkah pergi, meninggalkan dirinya di bawah rintik hujan dengan pikiran yang semakin kacau. Di kejauhan, lampu jalan berpendar samar, dan Arini tahu, hari Minggu akan menjadi titik yang mungkin mengubah segalanya. Pagi itu, langit berwarna kelabu. Arini melangkah perlahan di antara deretan batu nisan di pemakaman Taman Kota. Udara lembab membuat napasnya terasa berat. Ray berdiri di dekat sebuah pohon besar, menunggunya. "Terima kasih sudah datang," ucapnya singkat. Arini menatap sekeliling. "Mana yang mau kamu tunjukkan?" Ray berjalan memimpin, langkahnya pelan. Ia berhenti di depan sebuah nisan marmer putih yang sederhana. Arini mendekat, lalu matanya terpaku pada nama yang terukir jelas, Nadine Aulia Prameswari. Tenggorokannya tercekat. "Jadi, Nadine sudah meninggal?" Ray mengangguk pelan. 3 tahun lalu, dia orang yang sangat berarti buat Raka. Arini merasakan campuran lega dan bingung. Kalau dia sudah nggak ada, kenapa Raka masih menulis surat untuknya 2 tahun lalu? Ray menunduk, karena ada hal yang belum pernah dia ucapkan. Hal yang dia simpan sendiri. Arini berlutut, menyentuh dinginnya batu nisan itu. Hatinya berdesir aneh cemburu pada seseorang yang sudah tiada, sekaligus penasaran pada kisah yang belum ia ketahui. Ray menatapnya serius. "Kak, hati-hati. Ada masa lalu yang kalau dibuka, nggak akan bisa ditutup lagi." Angin bertiup pelan, menggerakkan dedaunan di atas kepala mereka, seolah membisikkan rahasia yang belum selesai terungkap. Ray menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku tahu, kamu pengen tahu lebih banyak tentang Nadine. Tapi cerita ini rumit, Rin." Arini menatapnya penuh tekad. "Aku harus tahu, biar aku bisa mengerti Raka."
Dan mungkin mengerti diriku sendiri juga. Ray mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari saku jaketnya. Ini, surat terakhir dari Nadine untuk Raka. Aku dapat waktu itu dari rumahnya. Arini menerima surat itu dengan hati-hati. Tulisan tangan Nadine tampak rapi, tapi kata-katanya penuh kesedihan dan penyesalan. Ia membaca perlahan, Raka, aku harus pergi. Aku nggak mau kamu merasa bersalah atas kepergianku. Aku ingin kamu bahagia, meski tanpa aku. Air mata mulai menggenang di mata Arini. Jadi Nadine benar-benar pergi, bukan cuma meninggalkan luka, tapi juga harapan yang tak pernah terucap. Ray menghela napas. Dan ada sesuatu yang Nadine rahasiakan. Sesuatu yang Raka tahu, tapi dia takut mengungkapkannya. Arini menatap Ray, penuh tanya. Apa itu? Ray terdiam sejenak, lalu berkata pelan, itu yang harus kamu cari sendiri. Aku hanya bisa bilang, masa lalu Raka dan Nadine lebih rumit dari yang kamu kira. Hujan mulai turun perlahan, membasahi nisan di depan mereka. Arini tahu, perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Malam itu, di kamar yang sepi, Arini duduk memandangi surat dari Nadine. Kata-kata penuh kesedihan itu seolah membekas di hatinya. Namun, rasa penasaran yang tak tertahankan mendorongnya mencari lebih banyak jawaban. Keesokan harinya, Arini menghubungi seorang wanita yang Ray sebut sebagai teman lama Raka, Maya. Ia berharap Maya bisa membukakan tabir masa lalu yang tersembunyi. Maya menyambut telepon itu dengan suara pelan, namun tegas. Aku tahu tentang Nadine, Rin. Dia bukan hanya cinta pertama Raka, tapi juga bagian dari masa lalu yang penuh luka. Arini menarik napas dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya. Maya terdiam sejenak. Dulu, mereka berdua sangat dekat, hampir seperti jiwa yang saling melengkapi. Tapi ada sebuah rahasia yang membuat semuanya berubah. Rahasia itu membuat Nadine pergi dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Rahasia apa? Tanya Arini dengan suara bergetar. Aku tak bisa bilang lewat telepon, tapi kamu harus bertemu denganku. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Sesuatu yang akan menjelaskan semuanya. Arini mengangguk meski Maya tak melihatnya. Hatinya berdetak kencang. Ini bukan sekedar tentang masa lalu suaminya, tapi tentang bagaimana ia harus memilih untuk memaafkan atau melangkah pergi. Sore itu, di sebuah kafe kecil yang sepi, Arini duduk berhadapan dengan Maya. Mata Maya tampak sayu, namun sorot matanya penuh tekad. Aku janji, aku akan jujur, ucap Maya pelan. Aku kenal Raka sejak lama. Dia pria yang baik, tapi Nadine adalah luka yang selalu dia sembunyikan. Arini menatap Maya dengan penuh harap. Apa yang terjadi sampai Nadine pergi? Maya menghela napas. Dulu Nadine sakit serius, tapi yang paling menyakitkan, dia merasa sendiri karena Raka harus fokus pada karier dan keluarganya. Nadine pernah bilang, dia ingin dilepaskan agar Raka bisa hidup tanpa beban. Air mata menggenang di mata Arini. Jadi, itu alasan surat cinta itu. Maya mengangguk. Ya, Raka tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal yang sebenarnya. Surat itu adalah ungkapan perasaannya yang tertunda. Arini menunduk, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Kalau begitu, bagaimana aku bisa membantu Raka melewati masa lalu itu? Maya tersenyum lembut. Dengan memberinya kesempatan dan memberimu keberanian untuk percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan luka terdalam. Di luar jendela, matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit jingga yang indah. Arini tahu, kini saatnya ia melangkah maju. Tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk cinta yang pernah hilang dan mungkin bisa ditemukan kembali. Malam itu, di ruang tamu rumah mereka yang sunyi, Arini menunggu Raka pulang. Hatinya berdebar tak menentu, antara harap dan takut. Saat pintu terbuka, Raka melangkah masuk dengan wajah lelah, namun matanya langsung mencari sosok Arini. Kamu masih bangun, Rin? Tanyanya lembut. Arini mengangguk, mencoba tersenyum. Aku mau bicara, Rah. Raka duduk di sebelahnya, menatap dalam. Aku siap mendengar. Arini menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar. Aku tahu tentang Nadine. Aku tahu tentang surat itu. Dan aku tahu, aku bukan hanya istri yang kamu cintai, tapi juga yang harus memahami luka lama itu. Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Rin, aku takut kehilangan kamu saat aku belum sembuh. Arini menggenggam tangannya. Aku gak akan pergi. Aku ingin kita berdua sembuh bersama. Diam-diam, air mata mengalir di pipi mereka. Namun, kali ini bukan air mata perpisahan, melainkan harapan baru yang lahir dari luka lama. Di luar, angin malam berbisik lembut, seakan menyambut babak baru dalam perjalanan cinta mereka yang tak mudah, tapi penuh arti. Hari-hari berikutnya, Arini dan Raka mencoba membuka lembaran baru. Mereka mulai berbicara lebih sering,
mengungkapkan rasa takut dan harapan yang selama ini tersembunyi. Kadang, kata-kata itu terasa berat, namun perlahan membawa kedamaian di antara mereka. Suatu sore, di balkon rumah, Raka menggenggam tangan Arini dengan lembut. Maafkan aku karena pernah membuatmu ragu. Aku berjanji, aku akan lebih terbuka mulai sekarang. Arini tersenyum, matanya basah. Aku juga ingin percaya lagi, Rah. Bukan cuma pada kamu, tapi juga pada cinta kita. Mereka berdua menatap langit yang mulai berwarna jingga senja, merasakan harapan yang tumbuh di tengah luka lama. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan samar yang mengintai sebuah rahasia kecil yang belum terungkap sepenuhnya. Menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Arini merasakan getaran itu, tapi memilih untuk menundanya. Satu langkah dalam satu waktu, gumamnya pelan. Malam itu, mereka tidur berdampingan. Hati yang perlahan menyatu, meski perjalanan mereka masih panjang dan penuh liku. Namun, keesokan paginya, kedamaian itu mulai terganggu oleh sebuah pesan misterius yang masuk ke ponsel Arini. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Jangan terlalu cepat percaya. Masa lalu belum benar-benar pergi. Arini menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan apa maksud sebenarnya? Raka yang melihat perubahan wajah Arini bertanya. Ada apa, Rin? Arini menghela napas, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Nggak apa-apa, cuma sebuah pesan. Tapi malam harinya, suara telepon berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tak dikenal. Suara di seberang sana terdengar berat dan penuh peringatan. Kamu harus berhati-hati, Arini. Ada hal-hal yang seharusnya tetap terkubur. Arini merasa dunia di sekelilingnya mulai goyah. Raka merangkulnya erat, tapi tatapan matanya menunjukkan kekhawatiran yang sama. Masa lalu, yang selama ini mereka pikir sudah selesai, ternyata belum benar-benar pergi. Dan bayangan gelap itu mulai mengancam hari-hari mereka yang baru mulai membaik. Arini dan Raka duduk berhadapan di ruang tamu, saling menatap dengan rasa takut yang sama-sama mereka sembunyikan. Kita nggak boleh menyerah, kata Raka pelan. Aku akan jaga kamu, apapun yang terjadi. Arini menggenggam tangan suaminya erat. Aku juga nggak mau lari. Kita harus hadapi ini bersama. Mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa yang mengirim pesan misterius itu. Malam harinya, Arini mencoba melacak nomor tersebut. Tapi hasilnya kosong. Tak ada jejak yang bisa mereka ikuti. Beberapa hari kemudian, Raka menerima sebuah amplop tanpa alamat pengirim. Di dalamnya, sebuah foto lama Raka dan Nadine sedang tertawa bersama. Dengan tulisan di belakang, jangan lupa masa lalu. Arini merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Ini semakin serius, katanya dengan suara bergetar. Raka menatap mata Arini, penuh tekad. Aku janji, aku nggak akan biarkan masa lalu menghancurkan kita. Malam itu, mereka berdua berpelukan, siap menghadapi apapun yang datang. Cinta mereka diuji, tapi juga diperkuat oleh keberanian yang tumbuh dari rasa saling percaya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan tak terduga datang ke rumah mereka. Sebuah pertemuan rahasia dengan seseorang yang mengaku mengetahui segala tentang masa lalu Raka dan Nadine. Arini dan Raka menghadiri pertemuan itu dengan hati yang waspada. Di sebuah kafe sunyi, seorang pria berambut abu-abu duduk menunggu, wajahnya penuh misteri. Aku dulu teman dekat Nadine, katanya pelan. Ada sesuatu yang harus kalian tahu, sesuatu yang belum pernah Raka ceritakan. Pria itu mengeluarkan sebuah kotak kecil, berisi barang-barang pribadi Nadine, surat, foto, dan sebuah cincin yang tampak sangat berarti. Semua ini adalah bukti cinta yang tulus dan juga pengorbanan besar, ujarnya. Tapi ada satu hal yang Nadine sembunyikan dari semua orang. Arini dan Raka saling berpandangan. Napas mereka tertahan. Apa rahasia terakhir itu? Dan apakah mereka siap menerimanya? Ada satu hal yang Nadine sembunyikan dari semua orang. Kalimat itu menggantung di udara sebuah kafe yang sunyi, menimbulkan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Pria itu menarik napas dalam, lalu berkata pelan, Nadine, ternyata menyimpan harapan terakhir yang belum sempat ia wujudkan. Ia ingin Raka bahagia. Bukan hanya sebagai kenangan, tapi sebagai masa depan yang nyata. Arini dan Raka saling berpandangan, rasa campur aduk mengisi ruang hati mereka. Harapan itu, pria itu melanjutkan, ada di dalam surat terakhir yang Nadine tulis. Bukan untuk Raka, tapi untuk seseorang yang akan mengisi hidupnya nanti. Raka membuka surat itu dengan tangan gemetar. Kata-kata Nadine tertulis dengan penuh cinta dan doa, agar suatu saat, seseorang yang tulus dan setia dapat mengisi ruang hatinya yang kosong. Air mata mengalir di pipi Arini dan Raka, menghapus segala keraguan dan luka yang selama ini membelenggu mereka. Kita punya kesempatan kedua, bisik Raka, untuk membangun cinta yang lebih kuat. Yang bukan bayangan masa lalu, tapi masa depan yang kita ciptakan bersama. Mata Arini berbinar. Aku siap, Rah.
untuk cinta yang baru yang kita pilih bersama. Di luar, matahari pagi mengintip malu-malu di balik awan, menyambut awal baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Dan di sana, di antara kenangan dan doa, mereka menemukan arti sejati dari cinta yang selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Terima kasih sudah bersama Penaku, tempat setiap kata menyimpan makna, dan setiap cerita punya rahasia. Jangan lupa, tinggalkan jejak di kolom komentar, tekan tombol suka, dan bagikan kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana Pena kembali menulis kisah yang tak akan kamu lupakan.